Halo semuanya, selamat datang di Bagaimana Cara Kerja Mobil. Kali ini saya akan meneruskan video penjelasan tentang puli dan sabuk mengenai velocity ratio atau rasio kecepatan dari mekanisme puli dan sabuk. Dan kali ini saya akan menghitung bagaimana kecepatan mekanisme puli dan sabuk tipe gabungan atau compound. Kita langsung saja. Jadi mekanisme puli dan sabuk tipe kompon telah saya jelaskan sebelumnya. Jikalau kita lihat dari atas mekanismenya seperti ini. Jadi ada dua tingkat. Ini puli dan sabuknya. Sedangkan mekanisme yang di atasnya itu digerakkan oleh sebuah poros pejal yang mentransmisikan putaran. Baik. Pertama diketahui jika puli 1 akan memutarkan puli 4 melalui puli 2 dan puli 3. Kita lihat di sini puli 1 mentransmisikan daya ke puli 2 melalui sebuah sabuk, sedangkan puli 2 mentransmisikan daya melalui sebuah poros. Selanjutnya puli 3 ke puli 4 melalui sebuah sabuk. Diketahui puli 1 1000 rpm dengan diameter 20 cm. Sedangkan puli 2 hanya diketahui diameter sebesar 10 cm saja. Dan puli 3 20 cm, puli 4 5 cm. Dan pertanyaannya adalah berapakah putaran dari puli keempat? Baik. Penghitungan seperti biasa, kita tidak memperhitungkan berapa tebal sabuk terlebih dahulu karena jikalau kita memperhitungkan tebal sabuk, saya rasa itu agak sedikit rumit ya. Jadi ini penghitungan tanpa memperhitungkan tebal sabuk. Seperti kita ketahui sebelumnya, video tentang puli dan sabuk menjelaskan bagaimana velocity ratio dari tipe open ataupun closed. Dan diketahui bahwa panjang sabuk yang melewati puli adalah VD dikali N. Yang mana VD1 dikali N1 adalah panjang sabuk yang melewati puli 1. Dan ini sama panjangnya dengan panjang sabuk yang melewati puli kedua dengan rumus VD2 dikali N2. Selanjutnya seperti biasa, karena L adalah sama, maka rumus menjadi seperti ini. Pi D1N1, Pi D2N2. Dengan Pi sama kita buang. Dan selanjutnya menjadi pindah ruas N2 per N1 sama dengan D1 per D2. Dan N1 pindah, N2 sama dengan N1 dikali D1 per D2. Selanjutnya kita masukkan nilai N1 adalah 1000 rpm, D1 adalah 20 cm, dan D2 sebesar 10 cm. Penghitungan ini sama seperti perhitungan video tentang rasio kecepatan dari puli dan sabuk dengan hasil 2000 rpm. Yang berbeda dari tipe kompon adalah kecepatan putaran dari puli 2 adalah sama dengan kecepatan putaran dari puli 3. Karena daya yang ditransmisikan itu hanya menggunakan sebuah poros. Maka putaran dari kedua puli yang disambung dengan poros ini adalah sama. Dan ini tentu merupakan penjelasan yang ideal. Selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana cara menghitung rasio kecepatan dengan terjadinya sebuah slip pada mekanisme puli dan sabuk ini. Baik, kita lanjut. Dapat kita tuliskan N2 atau putaran puli kedua sama dengan N3 atau putaran puli ketiga. Maka selanjutnya, penghitungan dari mekanisme sabuk
puli bagian atas sama seperti puli bagian bawah, yaitu N4 per N3 sama dengan D3 per D4. Dan kita dapat N4 sama dengan N3 dikali D3 per D4. Nah, ini nilai N3 kita masukkan 2000 karena nilai N3 adalah sama dengan N2. Maka nilai N2 kita masukkan ke N3 yaitu 2000 rpm. Kita tahu bahwa D3 adalah 20 cm dan D4 adalah 5 cm. Dan kita dapat hasilnya adalah N4. Dan itulah penghitungan dari mekanisme gabungan dari puli dan sabuk. Namun kita rasa ini adalah penghitungan yang cukup lama. Dari sini kita dapat simpulkan rumus penghitungan mekanisme puli dan sabuk. Dari puli ke 1 dapat kita cari kecepatan ataupun diameter puli ke-4. Nah, kita ubah variabel N3 di sini. Karena N3 adalah N2, maka kita ambil N2 adalah N1 dikali D1 per D2. N3 kita masukkan nilai N2 tadi. Jadi N4 dibagi N3 atau N2 dengan nilai N1 dikali D1 per D2 sama dengan D3 dibagi D4. Nah, selanjutnya kita pindahkan D1 dan D2 ke ruas kanan, maka jadilah rumus yang singkat menjadi N4 dibagi N1 sama dengan D1 dikali D3 dibagi D2 dikali D4. Nah, jikalau kita akan menghitung sebuah persoalan, diketahui 1, 2, 3, 4, 5 nilai, maka kita dapat mencari nilai yang ke-6. Misalnya kita mencari N4, jikalau N1, D1, D3, D2, D4 diketahui, maka kita dapat mencari N4. Dan ini dapat dibuktikan jikalau kita pindahkan N1 ke sini, kita dapat mencari N4 dengan hasil yang sama sebesar 8000 rpm. Dan itulah penjelasan mengenai rasio kecepatan dari puli dan sabuk dari bagaimana cara kerja mobil bersama saya, Willy Prasio.